Tidak ada yang menonton? Ada, Miss. Nah, ada. Tentang apa, Kak Windy? Ekonomi syariah. Ekonomi syariah ya. Nah, kalau minggu lalunya lagi kita bahas tentang apa di YouTube? Ingat 2 minggu yang lalu? Ya, Queen tidak apa-apa. Ingat? Masalah ekonomi dalam sistem ekonomi ya, Miss? Ya. Masalah ekonomi yang materi 2 minggu lalu ya. Ekonomi pun punya masalah. Dan sistem ekonomi itu adalah solusi dari masalah ekonomi. Catat ya. Nah, kita punya masalah dan setiap masalah itu ada solusinya. Begitu juga dengan ekonomi. Masalah ekonomi punya solusi ekonomi. Jawabannya adalah sistem ekonomi. Apa itu sistem? Pernah dengar kata sistem? Belum? Belum pernah dengar kata sistem? Nah, sistem itu kalau misalnya kita lihat lagi ya, di dalam KBBI, sistem merupakan sekumpulan elemen, himpunan dari suatu unsur, komponen fungsional, yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dicatat nggak? Oke, nggak dicatat. Kita ulangi ya. Sistem merupakan sekumpulan elemen, himpunan dari satu unsur komponen fungsional yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Berarti sistem ekonomi itu serangkaian komponen yang dia itu saling berinteraksi untuk mencapai tujuan. Unsur-unsur yang mendukung dan dia itu saling berkesinambungan, saling berhubungan, saling bekerja untuk mencapai tujuan. Tujuannya itu apa, Miss? Menyelesaikan masalah. Nah, kita sedikit belajar tentang memang benar-benar IPS ya. Karena pun ekonomi itu tentang ilmu pengetahuan sosial gitu. Nah, masalah ekonomi itu kan salah satu masalah di dalam kehidupan. Benar atau benar? Benar atau salah? Nah, masalah ekonomi itu salah satu masalah dalam kehidupan. Masalah lainnya dalam kehidupan apa, Miss? Masalah sosial, masalah kesehatan, masalah politik. Nah, masalah ekonomi itu salah satu. Sampai sini dengar yang saya sampaikan? Dengar, Miss. Dengar, Miss. Ya, makanya solusinya sistem ekonomi. Sudah. Dan ini ada kaitannya sama aktivitas politik di suatu negara. Aktivitas sosial di suatu negara. Itulah tadi sistem. Saling berkaitan. Ekonomi ini kaitannya sama sosial. Ekonomi ini kaitannya sama politik. Ekonomi ini kaitannya sama pendidikan. Ada. Makanya kemarin ya saya menjabarkan minggu lalu tentang ekonomi syariah. Kenapa, Miss? Karena ekonomi syariah merupakan solusi juga buat ekonomi kita yang bermasalah. Nah, makanya ada sistem ekonomi Islam. Ini semua pada nonton belum? Belum? Sayang kali ya belum, padahal di situ materinya banyak. Gitu.
Dan ketika kita pelajari ya alhamdulillah mendapatkan informasi yang baru dan bisa kita amalkan juga gitu ya. Sistem ekonomi Islam. Nah, namun masalah yang terjadi sekarang itu diselesaikan dengan dua solusi yang tidak berasal dari Islam, yaitu sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komunis. Pernah dengar kata liberal dan komunis? Halo? Kita ulangi ya. Sedikit kita ulangi. Setiap masalah ada solusinya. Kalau masalah ekonomi, solusinya adalah sistem ekonomi. Nah, minggu lalu saya sudah menjelaskan mengenai salah satu sistem ekonomi yang pernah ada di dunia, yaitu sistem ekonomi Islam. Siapa yang kemarin itu pada nonton yang saya sampaikan? Yang ekonomi syariah ya, Miss. Ya. Tidak ada yang nonton. Nah, saya jelaskan sedikit. Pengertian aja ya, Miss. Ya, pengertiannya. Yang saya tahu itu ekonomi Islam adalah bentuk percabangan ilmu ekonomi yang melandaskan nilai-nilai Islam. Ketakwaan kepada Allah. Ya, Masya Allah. Nah, sistem ekonomi Islam itu sistem ekonomi yang berlandaskan ketakwaan kepada Allah, gitu ya. Namun walaupun ketakwaan kepada Allah ini bisa juga diterapkan di dalam suatu negara, gitu kan. Pernah ada dan pernah diterapkan di masa lalu, gitu. Di masa-masa khalifah-khalifah, pernah dengar ya, yang namanya khalifah itulah sistem ekonominya sistem ekonomi Islam, yang mana sistem ekonomi Islam itu menjaga hak dan kewajiban dari haknya individu, haknya masyarakat, sampai haknya negara. Sehingga adil dalam ekonomi Islam ini. Tidak ada yang namanya kerakusan, tidak ada yang namanya pencurian gitu, perampasan hak, tidak ada gitu. Karena dalam ekonomi Islam itu dijelaskan setiap orang itu memiliki porsi masing-masing. Makanya terwujud yang namanya keadilan. Nah, kita itu sudah dijelaskan ya di materi minggu lalu. Nanti bisa dilihat lagi karena itu bisa saya ujikan. Nah, yang selanjutnya ya sekarang yang tengah terjadi gitu ya. Masalah ekonomi diselesaikan dengan berbagai sistem ekonomi yang lain pula selain daripada Islam, yaitu yang sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komunis sosialis. Nah, boleh dicatat. Sistem ekonomi liberal itu sistem ekonomi yang bebas. Sistem ekonomi yang bebas berarti kepemilikan itu bebas dimiliki siapapun. Nah, sementara sistem ekonomi sudah paham sampai sini? Paham ya? Sementara sistem ekonomi komunis sosialis itu sistem ekonomi yang terpusat kepada pemerintah. Dipegang kendalinya semua sama pemerintah. Tergambar sampai sini atau belum paham? Belum ngerti?
Nah, ringkasnya ya, kita kembalikan lagi ke sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal kan artinya bebas, ya. Sistem ekonomi liberal ini kepanjangannya sistem ekonomi liberal kapitalis. Liberal kapitalis. Liberal itu bebas, kapitalis itu modal, keuntungan, gitu ya. Berarti pada nyatanya, gitu. Pada nyatanya sistem ekonomi ini memang bebas. Nah, tapi kebebasan itu hanya dimiliki oleh orang yang memiliki, kita ulangi lagi ya. Sistem ekonomi liberal itu kan bebas. Namun kebebasan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang punya modal atau kekayaan yang besar. Tuh. Memang sistem ekonomi ini adalah sistem ekonomi yang bebas. Semua kita bisa milikin, semua kita bisa selagi kita punya uang. Itulah sistem ekonomi liberal kapitalis. Liberal itu adalah bebas, kapitalis itu adalah modal. Nyambung sampai sini? Nyambung. Nah, yang selanjutnya adalah sistem ekonomi komunis sosialis. Itulah kepanjangannya. Sistem ekonomi komunis sosialis. Nah, sistem ekonomi komunis sosialis ini kan tadi saya bilang sistem ekonominya itu terpusat sama pemerintah. Ya, pemerintah terpusatnya. Dan dia itu bersifat sosialis. Sosialis itu bersosial, gitu. Sama. Rata. Berarti, dengarkan baik-baik ya. Sistem ekonomi ini, dia sama rata, sama rasa. Yang sudah diatur mutlak oleh pemerintah. Paham? Paham, Miss. Paham ya? Paham. Nah, yang sudah diatur sama pemerintah. Jadi di dalam sistem ekonomi komunis sosialis ini tidak bisa kaya satu, tidak bisa miskin satu. Rata semua. Dibagi-bagikan sama pemerintah. Tidak boleh ada yang kaya, tidak boleh ada yang miskin. Kalau semua punya cangkul, kalau semua itu hartanya cangkul, semuanya cangkul. Kalau semuanya tidak boleh punya mobil, semuanya tidak boleh. Kalau satu nggak punya mobil, semua tidak punya mobil. Berbeda sama sistem ekonomi liberal kapitalis. Kalau di liberal kapitalis, dia rebutan. Siapa yang paling bisa punya kekuatan, dialah yang berkuasa gitu ya. Siapa yang paling punya uang, dialah yang bebas untuk memiliki segalanya. Paham? Ada yang mau ditanya sampai sini? Tidak ada? Sementara yang di minggu lalu sudah saya paparkan, juga ada sistem ekonomi Islam dalam ekonomi syariah. Nah, kalau dalam ekonomi syariah itu adil, gitu ya. Dia itu diatur kepemilikan individu ada, kepemilikan masyarakat ada, kepemilikan negara ada. Makanya adil. Sistem ekonomi Islam itu pernah diterapkan dari masa Rasulullah hingga masa khalifah yang terakhir. Masa khilafahan tahun 1924. Itu di seluruh wilayah negara Islam.
Gitu. Nah, sistem ekonomi liberal itu diterapkan di Eropa Barat yang memiliki pemahaman liberal. Sistem ekonomi komunis itu diterapkan di Eropa Timur dan negara yang menerapkan paham komunis. Mungkin kalian bisa searching sendiri ya, nanti juga ada tugas gitu. Tapi kan kalau misalnya kalian itu browsing internet atau otak-atik Instagram, itu kalian bisa lihat kondisi negaranya. Misalnya seperti Amerika. Amerika itu banyak orang kaya gitu kan. Nah, orang kayanya itu yang paling kaya, dialah yang paling punya kebebasan. Bukan hanya bebas dalam memiliki barang, tapi bebas dalam bertingkah laku. Sementara kalau misalnya kita lihat lagi contohnya ya, di Eropa Timur itu Rusia. Namun yang paling nampak sekarang adalah Korea Utara. Lihatlah, Korea Utara itu dia kan menerapkan ekonomi komunis sosialis. Dan bukan hanya ekonominya saja yang nampak, tapi kehidupannya juga nampak. Seperti di Korea Utara itu, potongan rambut itu sudah ditentukan sama pemerintah. Makanya benar ya, ekonomi ini memang benar-benar pelajaran sosial juga, karena dia saling berkaitan. Nggak hanya tentang satu aspek aja, gitu, hitungan aja enggak. Nah, paham sampai sini? Amis. Amis. Ya sudah, tugasnya nanti saya kirimkan lewat ini aja ya, lewat WA ya. Nanti dikirimnya di Google Classroom. Oke, saya kirimkan juga di Google Classroom. Paham sampai sini? Amis. Amis. Ada yang mau ditanya? Tidak? Nah, bagi yang belum nonton tentang ekonomi syariah, tonton. Karena itu penting. Terkhususnya untuk kita yang umat Islam. Ya, mohon maaf atas kesalahan dalam perkataan dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.